yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan selanjutnya adalah pemberian kuis dan pengerjaan terkait bagaimana mekanisme Revit 2024, dan yang terakhir adalah sesi dokumentasi dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali sesi pelatihan Revit 2024 pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, karena ada sedikit kendala, maka kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca doa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dipersilakan. Berdoa tidak dapat dicukupkan. Dan teman-temanku semuanya, tibalah kita di sesi acara pelatihan Revit lanjutan sesi kedua pada hari ini, hari Minggu 26 Mei 2024. Dan untuk itu, seperti biasa, nanti akan dipandu oleh rekan saya, Fairuz Rohadatul Ais. Dan sebelumnya akan saya sapa, Ais, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, silahkan Ais. Baik, terima kasih Irsyad atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta dan pemateri kita pada hari ini, Mas Dava. Apa suara saya terdengar, Mas? Ya, terdengar. Baik. Eh, Kemarin pada hari pertama kita sudah sampai di materi kolom ya, Mas ya? Ya, betul. Oke, hari ini akan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Saya ingatkan kepada seluruh peserta agar mengikuti tutorial atau pelatihan ini dari awal sampai akhir karena nanti hasil akhirnya akan dikumpulkan kepada panitia dan menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat pelatihan seperti itu. Baik, Mas Dava, apakah sudah siap? Ya, boleh. Oke, kepada Mas Dava disilahkan. Ya, izin share screen. Apakah ini udah terlihat ya? Sudah, Mas. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Di hari kedua ini kita akan melanjutkan pemodelan kita yang kemarin. Dan kemarin itu terakhir kita memodelkan kolom dan juga penulangannya. Di hari kedua kita akan melanjutkan untuk pemodelan dari balok, pelat lantai, dan fondasinya. Dan sama seperti kemarin kita juga akan memodelkan penulangannya. Kemudian untuk eh, objek-objek yang digunakan seperti balok dan fondasi dan platnya itu nanti kita akan menggunakan bawaan dari Revit-nya saja. Kalau teman-teman lihat di modul di bagian DED-nya, gambar kerja di bagian fondasinya itu ada sedikit perbedaan bentuk ya dengan bawaan Revit-nya nanti. Tetapi kita akan tetap menggunakan bawaan dari Revit, akan sedikit berbeda dengan yang di modul. Nah, kenapa begitu? Untuk membuat yang seperti di DED di modul, itu kita harus membuat family baru. Nah, itu hmm, mungkin kalau nanti masih ada cukup ya kita pakai bawaan dari Revit-nya saja. Oke, teman-teman bisa diikuti, bisa dibuka aplikasi Revit-nya, kemudian dibuka file yang kemarin teman-teman kerjakan. Nah, jika sudah, hari ini kita mulai dengan pemodelan balok terlebih dahulu. Oh ya, yang kemarin ini teman bisa lanjutkan ya.
pemodelan kolomnya ke kolom yang lain. Untuk denahnya juga sudah ada di modul. Yang pertama kita mulai untuk pemodelan dari balok sendiri, teman-teman bisa menuju ke toolbar menu structure di atas. Ini teman-teman klik. Setelah itu ke bagian structure, teman-teman pilih yang beam. Setelah teman-teman klik, akan muncul di bagian properties ini balok yang kita gunakan. Dan ketika ini kita tekan, akan ada beberapa pilihan dari balok bawaan dari Revit-nya. Yang akan kita modelkan kali ini, kita menggunakan balok dari beton. Jadi kita pilih adalah M-Concrete Rectangular Beam. Nah, ini teman-teman bisa klik salah satu dari dimensi yang sudah ada. Setelah teman-teman klik, kita akan ubah dimensinya sesuai dengan DED atau dari modul kita. Caranya kita klik di bagian Edit Type. Nanti akan muncul type properties seperti ini. Nah, teman-teman, untuk dimensinya teman-teman bisa ubah di bagian parameter dimension ini ya. Untuk lebar dan juga ketinggiannya. Untuk melihat preview-nya, teman-teman bisa klik di bagian pojok kiri bawah. Nanti akan terlihat preview dari 3D-nya. Untuk dimensi dari balok yang kita gunakan itu di modul itu 30 dikali 70 ya. Jadi untuk lebarnya 30 dan tingginya itu di 70. Kemudian jika sudah, teman-teman klik apply dan otomatis di preview tingginya akan berubah. Jika sudah, teman-teman klik OK. Dan tempat kerja yang akan kita gunakan untuk balok, kita bisa mulai dari level 2 ya, teman-teman. Nah, dari sini kita akan tempatkan balok kita. Kita ke toolbar structure, ke beam, kemudian kita akan gunakan yang balok yang sudah kita buat tadi. Oh ya teman-teman, ada sedikit perubahan. Kita lupa untuk menduplikat. Nah, ini sedikit tips buat teman-teman untuk pengerjaan balok seperti ini dan kolom dan lain-lain itu teman-teman usahakan menduplikat ya. Jangan mengubah dari bawaan dari Revit-nya. Jadi disarankan itu kita menduplikat baru. Jadi kita duplikat, kita misalkan beri nama B1. Oke, kemudian dimensinya tadi 30, 70. Kita klik apply, kemudian klik OK. Nah, dari sini kita melakukan placing dari baloknya sesuai dengan grid yang sudah ada. Jadi teman-teman bisa mulai dari ujung kiri atas. Kita bisa mulai dari tengah kolomnya. Kemudian teman-teman bisa tarik ke ujung, ke bagian sini. Dan otomatis baloknya akan terflashing. Dan kita bisa dapat lihat bentuk 3D-nya di bagian atas ini. Ada tools gambar rumah. Ini teman-teman bisa klik, kita akan muncul bentuk 3D-nya. Nah, ini untuk balok di bentuk 3D-nya yang sudah kita tracing. Kemudian jika baloknya itu tipikal, teman-teman bisa kopikan saja menggunakan tools lingkaran 3 di atas ini. Atau shortcutnya teman-teman bisa ketik CO. Jadi kita klik, pilih titik acuannya untuk mengcopy balok ini. Kita bisa pilih di ujung kiri atas kolom. Lalu kita bisa paste ke tempat yang kita mau.
Jadi kita akan kopikan ke sini. Kita pilih yang ujung kiri atas dari kolomnya sebagai acuan, kita paste. Begitu juga yang ke sini. Ini. Kemudian kita akan buat juga balok di bagian yang grid 1 ini. Grid 1, 2, dan seterusnya. Sama seperti sebelumnya, teman-teman ke toolbar menu structure di atas, ke bagian structure, kemudian pilih yang beam, gunakan yang tadi telah kita buat, lalu kita placing dari tengah kolom ke ujung sini. Sama seperti sebelumnya, kita bisa copy ini ke grid yang akan kita placing. Bisa kita klik baloknya, kemudian kita copy menggunakan tools copy, gambar lingkaran 3 ini kita klik, kita pilih titik acuannya, misalkan kita di ujung kiri atas kolom, kemudian kita paste dengan acuan yang sama di ujung kiri atas kolom. Paste. Pastikan ini benar-benar pas di ujung kolomnya dengan tanda ada persegi, ada logo warna merah muda ini persegi, ini menandakan kita sudah pas berada di ujung dari kolomnya. Ini untuk balok lantai 2-nya. Dan ini bentuk 3D-nya. Jika teman-teman lihat di modul itu ada lagi balok anak ya teman-teman. Di bagian tengah sini ada balok anak. Balok anak itu teman-teman bisa ikuti sesuai modul. Karena ini kalau digambarkan semua ini benar-benar memakan waktu ya. Dan sepertinya waktunya juga tidak cukup untuk memodelkan seluruh dari bangunannya. Nah, bagaimana cara teman-teman membuat misalnya balok induk di tengah sini? Karena ini tidak ada grid, itu tipsnya teman-teman bisa menggunakan garis bantu. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa ke menu toolbar structure di atas, kemudian di bagian datum, teman-teman pilih grid, bisa membuat grid baru ya, atau teman-teman bisa menggunakan garis bantu di work plane, bagian work plane, teman-teman pilih yang reference plane. Nah, nanti misalkan teman-teman mau buat balok anak yang sesuai modul itu, misalkan di tengah sini, teman-teman bisa arahkan ke titik tengah dari baloknya. Nah, ini sebagai acuan. Jika sudah, teman-teman tarik ke bawah. Nah, di sini akan terbuat garis bantu pas di tengah sini. Nah, jadi teman-teman bisa placing nanti baloknya dengan ukuran dari balok anaknya. Teman-teman bisa buat, kemudian teman-teman bisa placing di tengah sini. Oke, lanjut. Dan jika dimensi ya bentuk baloknya itu sama untuk level di atasnya, di level 3 atau seterusnya itu sama, teman-teman bisa copy semua balok yang ada di level 2 ya. Jadi teman-teman seleksi dulu baloknya, kemudian kita copy ke level di atasnya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih. Kemudian untuk menambahkan seleksi baru, multiple seleksi, teman-teman jangan lupa tahan CTRL di keyboard atau kontrol, tahan dan pilih baloknya. Atau teman-teman bisa seleksi semua, lalu kita menuju filter di bagian selection ini, di modify selection, ada filter.
teman-teman klik. Kemudian teman-teman centang yang bagian framingnya saja, struktural framing. Yang lain kita uncheck. Maka otomatis yang terseleksi hanya baloknya saja. Nah, dari sini kita akan copy ke level di atasnya, di level 3. Sedikit berbeda, yang kita gunakan tools untuk copy kali ini tidak menggunakan tools yang gambar lingkaran 3 ini, tapi kita menggunakan copy bergambar kertas double ini. Di bawah gambar gunting, ini di toolbar modify, teman-teman ke clipboard, di bawah gunting ini ada gambar kertas, ini copy to clipboard, teman-teman bisa klik. Kemudian cara paste ke level 3-nya, teman-teman ke bagian clipboard lagi, ke bagian paste, teman-teman klik tanda panah ke bawah ini, lalu teman-teman pilih yang align to selected level. Nah, dari sini akan muncul select level. Nah, ini teman-teman bisa pilih ke mana teman-teman mau paste si balok tadi. Jika teman-teman pilih level 1, dia akan terpaste di level 1. Kita akan paste ini ke level 3. Jadi kita pilih level 3, lalu kita klik OK. Maka otomatis jika kita lihat di 3D, dia akan otomatis terpaste ke level 3. Kemudian dari sini kita akan melanjutkan untuk penulangan dari baloknya. Yang perlu kita lakukan sebelum pemodelan dari penulangannya, teman-teman perlu buat potongan terlebih dahulu. Potongan melintang dan juga sejajar dengan baloknya. Bagaimana cara membuat potongan di Revit? Teman-teman bisa menuju ke bagian atas. Di sebelah gambar rumah ini ada tanda panah ke kanan. Nah, ini kalau teman-teman arahkan kursornya ada keterangan section atau potongan. Teman-teman bisa pilih ini. Kemudian jika bisa juga dengan pada menu toolbar view. Pada menu toolbar view di bagian create, sini ada section. Nah, ini sama aja. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang di atas ini atau di bagian toolbar view. Jadi kita pilih section, lalu kita buat potongannya. Pertama kita buat yang sejajar. Nah, ini jika akan muncul ketika kita buat section seperti ini, akan ada muncul titik-titik garis-garis putus-putus ini yang warna biru muda. Ini menunjukkan area potongan kita. Jadi area potongan kita itu ada di dalam kotak ini. Nah, karena yang ingin kita lihat itu balok yang akan kita modelkan, dan ini arahnya terbalik, teman-teman bisa flip arahnya. Caranya teman-teman bisa klik tanda panah ini, teman-teman klik, dan otomatis dia akan terflip. Kemudian teman-teman bisa atur jarak pandangnya dengan cara kita ubah, kita klik panah ini, teman-teman bisa tarik semakin jauh jarak pandangnya atau semakin dekat. Begitu juga ke samping, teman-teman bisa juga atur semakin lebar atau semakin kecil. Nah, jika sudah, kita buat satu lagi potongan dengan arah melintang. Jadi kita pilih section, kita buat yang arah melintang. Kemudian ini bisa kita tarik, karena jika ini terlalu jauh, nanti kolom ini juga akan terlihat. Kita hanya mau melihat
balok ini saja. Jika sudah, teman-teman bisa buka potongannya. Caranya, teman-teman klik sectionnya, kemudian klik kanan, lalu pilih yang go to view. Kemudian begitu juga dengan potongan yang satunya, kita pilih, kita klik kanan, kita go to view. Sama seperti kemarin, kita akan mulai untuk penulangan dari balonnya itu dimulai dari singkang. Jadi teman-teman bisa klik baloknya. Oh ya, kita mulai potongannya, sectionnya itu dari yang melintang ya teman-teman. Dari sini kita klik balok yang akan kita modelkan penulangannya. Dan pastikan tebal selimutnya itu sudah sesuai dengan yang direncanakan. Caranya, teman-teman klik baloknya, kemudian ke bagian properties di sebelah kiri, teman-teman scroll, di bagian rebar cover, pastikan ketiga-tiganya ini sudah sesuai dengan yang direncanakan. Yang kita gunakan di sini 40, dan ini sudah sesuai. Dan pastikan semuanya itu 40. Sama seperti di kolom, teman-teman bisa custom dari tebal selimutnya jika tidak ada tebal selimut bawaan dari Revit-nya, tidak ada yang sesuai, teman-teman bisa custom. Teman-teman bisa klik kolomnya, kemudian ke bagian toolbar structure, kemudian ke reinforcement, teman-teman pilih yang cover. Setelah teman-teman pilih yang cover, teman-teman ke cover setting di atas ini, kemudian klik yang titik 3 ini. Nanti teman-teman bisa buat baru, add dengan tebal selimutnya sesuai keinginan teman-teman. Jika sudah teman-teman buat, nanti klik OK, maka tebal selimut tadi akan muncul di bagian sini. Di bagian properties tadi akan muncul tebal selimut yang teman-teman telah buat. Jika tebal selimutnya sudah oke, teman-teman lanjut ke pemodelan tulangan. Teman-teman klik balok yang teman-teman ingin modelkan, kemudian ke bagian reinforcement di atas, pilih spray bar. Nah, yang pertama kita memodelkan sengkang. Untuk kode sengkangnya itu MT1. Kita pilih. Kemudian pastikan diameter sengkangnya ini sudah sesuai. Dan untuk sengkang yang kita gunakan itu diameter 10. Kemudian selain diameter, teman-teman pastikan placement plane-nya dan juga placement orientation-nya. Ini berpengaruh saat kita placing. Kalau teman-teman salah memilih, maka dia arahnya akan berbeda, tidak sesuai. Jadi kita pilih-pilih di bagian placement orientation dan placement plane-nya agar sesuai. Dan untuk merotasi ini, teman-teman bisa tekan spasi pada keyboard, nanti dia akan berotasi. Lalu kita tempatkan jika sudah oke. Nah, dan ingat ini masih hanya satu sengkang. Teman-teman perlu cek di bagian potongan yang sudah kita buat satunya, kita menuju ke sana, dan ini terhalang. Dan ini sengkang yang kita sudah buat baru satu. Nah, ini teman-teman jika kurang nyaman
menggunakan yang garis seperti ini hanya tampak garis saja ya, teman-teman bisa ke bagian bawah, ke bagian detail level di sebelah skala, teman-teman klik, kemudian teman-teman bisa gunakan find, nah, baru terlihat. Seperti yang saya bilang kemarin, ini tergantung device ini. Kalau device teman-teman kuat, itu tidak masalah. Tapi kalau memang lemot atau nge-lag, disarankan menggunakan force saja. Nah, dari sini sama seperti pada kolom, biasanya ada bagian lapangan dan tumpuan. Jadi kita perlu buat terlebih dahulu garis bantu untuk lapangan dan tumpuannya. Jadi caranya bagaimana? Kita ke toolbar menu structure di atas, kemudian ke bagian work plane, teman-teman pilih track plane. Kalian klik, kemudian kita gunakan yang pick length, garis hijau ini. Kita akan gunakan acuan dari tepi dari kolom ini. Kita akan offset ke samping sini, ke bagian dalam. Oh ya, sebelum itu kita perlu tahu bentang dari balok ini ya. Kita kembali, klik escape. Teman-teman untuk mengukur jarak dari bentang ini, teman-teman bisa menggunakan tools yang ada di atas ini, gambar penggaris. Teman-teman bisa klik, teman-teman bisa mulai ukur dari bentang bersihnya ya, dari tepi kolom ke tepi kolom yang ini. Nah, nanti dia akan muncul bentang bersihnya. Nah, ini dapat kita lihat bentang bersihnya 560. Jadi, kita buat garis bantunya ke toolbar menu structure, ke bagian work plane, lalu pilih yang left plane. Dari sini kita pilih yang pick length. Tadi bentang bersihnya itu 560. Jadi kita bisa inputkan ke bagian offset di atas ini. Teman-teman tidak perlu hitung, jadi teman-teman bisa masukkan di sini saja. Teman-teman input sama dengan, lalu bentang bersihnya kita bagi dengan 4. Nah, maka otomatis terkalkulasi. Jadi offsetnya sejauh 140. Nah, yang akan kita gunakan acuan adalah tepi dari kolomnya. Dan pastikan kita offset ke bagian dalam. Nah, ini untuk garis bantu yang pertama. Dan kita juga buat untuk garis bantu yang kedua. Jadi, jika ini mengganggu, teman-teman bisa geser ya. Teman-teman klik level 2 ini, lalu klik di bagian lingkaran kecil ini, teman-teman klik tahan, lalu tarik ke samping. Itu eh, sudah jadi. Ini untuk bagian tumpuan, ini untuk bagian lapangan, dan ini untuk tumpuannya. Jadi setelah itu kita sesuaikan sengkang ini sesuai dengan gambar kerja. Jadi yang pertama kita sesuaikan sengkang ini di bagian tumpuan terlebih dahulu. Jadi teman-teman klik sengkangnya, kemudian di bagian layout di atas ini, teman-teman bisa pilih yang maksimum spacing. Nah, jika sudah, kita atur untuk spacing atau jarak dari sengkangnya untuk di bagian tumpuan itu jaraknya 100 ya. Oh, ini udah sesuai 100. Dan seperti pada penulangan kolom, kita tarik di tanda panah ini sesuai garis bantu kita. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa copy yang sudah kita buat. Kita gunakan tools lingkaran 3 ini. Kita klik, kita pilih titik acuan untuk di copy, masukkan di sini, kita paste ke lokasi yang kita mau. Di sini dan di sini. Nah, ini bisa kita sesuaikan lagi sesuai dengan garis bantu kita.
Kemudian untuk bagian lapangannya di modul itu dengan jarak 150. Jadi kita ubah spacingnya di bagian sini. Kita ubah 150. Nah, ini kita sesuaikan lagi dengan garis bantu. Eh, Jangan lupa ini bakal ada tulangan yang double di sini. Kita harus uncheck di bagian ujung sini dan di ujung sebelah sini kita uncheck. Nah, ini untuk sengkang kita sudah jadi ya, teman. Bisa dilihat di 3D-nya. Ini untuk di bagian 3D-nya. Sengkangnya udah terflashing. Nah, sampai sini teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ketinggalan. Ini kedengeran kan ya? Halo? Dengar, Mas. Oke, kalau gitu kita lanjutkan saja. Setelah kita memodelkan sengkangnya, kita lanjutkan untuk pemodelan tulangan utamanya. Kita klik baloknya, kemudian ke bagian reinforcement, kita klik rebar. Di rebar sheet browser kita pilih tulangan utamanya. Kodenya itu M00. Dan ini placementnya kita sesuaikan lagi. Kita pilih di bagian sini. Ini bisa perpendicular. Nah, ini kita sesuaikan placementnya. Dan jangan lupa untuk diameternya. Untuk diameter balok yang kita gunakan itu diameter 22. Nah, kemudian kita juga perlu tahu jumlah dari tulangan utamanya. Untuk di bagian atas, tulang utamanya itu 7, di bagian bawah itu 5. Jadi, kalau teman-teman lihat di DED itu ada 5 di atas ini dan 2-nya itu di bawahnya lagi sini. Jadi kita akan placing yang 5 buah terlebih dahulu. Teman-teman ke bagian rebar set, layoutnya teman-teman ubah dari single ubah ke fixed number. Nah, ini kita ubah ke 5. Lalu kita placing. Dan tadi di bawah juga 5 placing. Kemudian di atas 7 dan ini kurang 2. Jadi kita ubah lagi rebar setnya. Kita klik di bagian quantity kita ubah ke 2. Nah, kita paskan lagi. Kemudian jika teman-teman lihat di modul itu ada tulangan pinggang. Tulangan pinggangnya itu jumlahnya 4D, 4D 10. Jadi kita bisa tempatkan, kita klik baloknya, kemudian pilih lebar, pilih M00, kemudian untuk tulangan pinggang itu diameternya 10. Dan teman-teman ubah juga rebar setnya ke 2 ya teman. Jadi kita tempatkan dulu, ini dia sedikit tricky-nya ya. Nah, kita tempatkan tulang pinggangnya itu 4, taruh di samping sini. Jadi ini tulangan utamanya sudah jadi. Kita dapat lihat di 3D-nya. Ini untuk tulangan atas, tulangan bawah, dan tulangan pinggangnya.
Kemudian kalau teman-teman lihat di potongan yang sejajar ini, biasanya untuk di balok itu eh, di bagian ujung sini itu ada namanya eh, overlapping ya teman. Biasanya ditekuk ke bawah. Nah ini teman-teman bisa ubah ulangan yang sudah teman-teman buat. Teman-teman bisa menggunakan edit sketch di sini. Di bagian atas mode, teman-teman pilih yang edit sketch. Misalkan teman-teman akan ada eh, overlapping ditekuk ke bawah itu sejauh 50 cm misalkan. Nah, jika sudah, teman-teman klik centang ini. Dan jika misalkan teman-teman sudah bikin sejauh 50 cm dan teman-teman ingin tambah jaraknya misalkan jadi 60 cm, teman-teman bisa ubah di bagian sini. Jadi teman-teman klik dulu garisnya, garis merah muda ini, nanti akan muncul eh, dimensinya. Teman-teman klik di bagian angka ini, lalu teman-teman bisa ubah, misalkan jadi 60 cm. Lalu jika sudah sesuai, teman-teman bisa klik finish. Nah, otomatis dia akan menekuk dan di sini terbuat ya sesuai dengan sketsa yang kita buat tadi. Selain itu, teman untuk pembuatan eh, tulangan, teman-teman juga bisa menggunakan sketsa. Jadi, misalkan ada bentuk-bentuk yang tidak ada di Rebarsheet browser bawaan Revit, teman-teman bisa menggunakan pemodelan tulangan itu menggunakan sketsa. Hmm, hmm, hmm. Bentar. Nah, ini jika menggunakan sketsa, teman-teman perlu perhatikan outline-nya. Tadi kita memodelkan di grid D, jadi kita bisa pilih untuk workplane ini di bagian specify a new workplane, teman-teman atur ke grid D. Setelah itu klik OK. Nah, teman-teman bisa mulai sketsa bentuk tulangannya. Ini jika tidak ada di bawaan dari Rebar Sheet browsernya, teman-teman. Misalkan bentuknya, ini contoh aja ya. Misalkan bentuknya seperti ini, kemudian di bagian sini misalkan dia turun sejauh ini, kemudian seperti ini dan naik lagi, itu bisa. Nanti dan pilih diameternya. Nanti jika teman-teman finish, nah, otomatis dia eh, terbentuk sesuai dengan sketsa yang kita buat tadi. Jadi misalkan ada juga sudah teman-teman sketsa dan sudah jadi teman-teman ada kesalahan pembuatan sketsanya, teman-teman bisa edit lagi. Teman-teman klik eh, kemudian ke bagian mode edit sketch, teman-teman pilih. Nah, ini bisa teman-teman ubah lagi. Misalkan ini hanya sampai sini, bisa. Ini seperti itu ya teman. Eh, jadi balok kita untuk tulangan utama dan
sengkang itu udah jadi. Dan jika sudah, ini teman-teman bisa copy ya ke balok-balok yang ada jika bentuknya dan dimensinya itu tipikal. Jadi teman-teman bisa seleksi tulangan yang ada di balok ini. Teman bisa teman-teman bisa pilih salah satu tulangannya, lalu teman-teman bisa klik kanan, kemudian select all rebar in host untuk menseleksi semua tulangan yang ada di balok ini. Atau cara lainnya, teman-teman bisa seleksi dengan seperti ini. Jadi kita tarik untuk menseleksi balok ini berada di tengah kotak ini. Kemudian setelah itu teman-teman menuju ke bagian selection, lalu ke filter. Oh, ini udah pilih. Kemudian cara lainnya teman-teman bisa ke section, lalu ini juga seleksi. Dan jangan lupa untuk filter di bagian selection, dan struktural yang kita pilih itu struktural rebar. Jadi yang struktural framing ini bisa teman-teman uncheck lalu apply. Nah, otomatis dia terpilih tulangannya aja. Jadi kita pilih, kemudian kita bisa copy. Kita klik tools lingkaran 3 ini, kita klik, dan acuannya di pojok kiri kolom atas. Kemudian kita bisa copy ke samping. Usahakan ada simbol persegi ini ya teman-teman, persegi merah muda, yang menunjukkan kita sudah berada di pas di ujung dari kolomnya. Jadi ini yang sudah kita copy tadi. Jadi kalau baloknya itu tipikal, teman-teman tidak perlu repot-repot buat dari awal, teman-teman bisa copy saja dari tulangan yang sudah teman-teman buat. Kemudian ini bisa teman-teman lanjutkan ke balok-balok yang lain, konsepnya sama. Dan jika teman-teman juga modelkan di balok anak di sebelah sini, teman-teman bisa buat lagi. Karena itu pasti ininya berbeda ya. Mungkin dari jumlah tulangan utamanya, kalau jarak sengkengnya mungkin berbeda. Itu boleh teman-teman jika ingin modelkan balok anaknya juga. Kemudian dari pemodelan balok dan tulangannya nih telah selesai. Mungkin teman-teman sampai sini ada yang ingin bertanya. Ini penjelasannya nggak terlalu cepat ya? Aman, Mas. Aman ya? Oke, kita lanjutkan ke pemodelan plat lantainya. Nah, untuk section 1 dan section 2 ini kita udah nggak pakai, teman-teman bisa close. Kita kembali ke level 2. Dan section yang telah kita buat tadi jika mengganggu, bisa teman-teman hapus. Kita pilih, lalu tekan tombol delete di keyboard, lalu klik OK. Kemudian dilanjutkan untuk pemodelan plat lantai. Tools yang digunakan itu kita ke toolbar menu structure. Kemudian ke bagian structure teman-teman pilih floor. Nah, ini teman-teman yang bertanda panah ini teman-teman klik. Lalu kita pilih yang struktural, jangan yang arsitektural. Karena kita akan menempatkan penulangan juga. Jadi kita pilih yang struktural. Lalu kita klik. Kemudian di bagian properties akan ada banyak pilihan dari
platnya yang akan kita gunakan itu generik. Lalu ini akan kita ubah dimensinya atau tebalnya kita ubah. Kita klik edit type, kemudian nanti akan muncul type property seperti ini. Ini kita akan duplicate dan tebalnya itu untuk plat lantai itu 12 cm ya. Sebentar, kita ambil. Ya, untuk tebalnya itu 12 cm. Jadi kita bisa kasih nama misalkan plat lantai. Dan untuk mengubah tebalnya, teman-teman bisa menuju ke bagian parameter, construction, structure, value-nya teman-teman bisa edit. Ini klik edit. Kemudian dari thickness-nya ini bisa teman-teman ubah. Tadi itu 12 cm ya. Kita klik OK, kita klik apply, lalu klik OK. Nah, untuk pembuatan plat lantainya, teman-teman buat sketsa terlebih dahulu. Teman-teman disediakan berbagai pilihan untuk membuat sketsa, dari line, rectangular. Jadi, dan juga teman-teman bisa pick line juga ya. Jadi untuk menggunakan line, teman-teman harus garis seperti ini ya. Nah, buat garis ini. Atau teman-teman bisa menggunakan pick lines. Jadi ini dia akan mengikuti lines yang ada di gambar kerja kita. Jadi misalkan kita pilih yang tepi balik ini, maka dia akan mengikuti tepi baliknya. Karena bentuknya ini sederhana ya. Jadi kita bisa gunakan yang rectangular malah. Jika bentuknya sederhana seperti ini. Jadi kita bisa pilih yang rectangular. Kita bisa gambar mulai dari ujung kolom, kemudian ke ujung kolom bagian bawah. Nah, jika sudah sesuai, teman-teman bisa klik tanda centang ini dan platnya udah jadi ya. Nah, untuk di gambar 3D-nya ini kurang terlihat karena teman-teman menggunakan di bagian bawah sini, di bagian visual style, ini kita menggunakan wireframe ya. Kalau ingin lihat itu teman-teman bisa ubah ke pilihan yang lain. Misalkan kita pilih shaded, nah ini akan terlihat platnya. Kemudian ini agak tricky kalau plat lantainya sudah jadi dan teman-teman ingin seleksi. Caranya itu teman-teman bisa ke tepi plat lantainya. Nah, jika teman-teman arahkan, itu pastikan sudah pas dengan plat lantainya. Jadi, kita teman-teman arahkan, itu akan ada keterangan yang muncul di sini. Nah, itu akan ada muncul keterangan floors plat lantai. Berarti, jika kita klik, kita akan memilih plat lantainya. Kemudian, jika misalkan plat lantainya itu ada ya bolong, misalkan untuk lift, itu teman-teman bisa edit. Caranya gimana? Teman-teman pilih plat lantainya, kemudian ke bagian mode di sebelah sini, lalu klik edit boundary.
Misalkan teman-teman seperti tadi ya bisa sketsa. Misalkan lubang liftnya itu ada di sebelah sini. Teman-teman bisa buat segi seperti ini. Jika sudah sesuai, teman bisa klik finish. Nah, nanti dia akan bolong seperti ini. Kemudian lanjut untuk penulangan dari plat lantainya ya. Untuk penulangan dari plat lantainya kita pilih plat lantainya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan rebar, tapi menggunakan area. Jadi teman-teman klik areanya. Lalu sama seperti tadi teman-teman bisa gambar sketsanya. Tadi bisa mulai dari sini, sorry, dari ujung sini. Pastikan ini di tengah kolom dan di sini. Lalu teman-teman pastikan juga di bagian properties untuk mengatur diameter tulangan dan juga jarak dari tulangannya. Untuk plat lantai yang kita gunakan itu diameter 10 dengan jarak di 150. Nah, di bagian properties ini teman-teman scroll ke bawah dan teman-teman bisa lihat top major bar ini 10 m. Berarti yang digunakan saat ini diameter 10 dan pastikan semua menggunakan diameter 10. Dan top minornya juga 10, bottom major dan bottom minornya 10. Nah, ini pastikan diameternya sudah sesuai untuk top major, top minor, bottom major dan bottom minor. Top major apa sih major minornya ini arah ya teman-teman, arah X Y-nya. Jadi teman-teman pastikan kedua ini sesuai. Kemudian jaraknya teman-teman bisa atur di ini, di top major spacing, top minor spacing, bottom major spacing sama bottom minor spacing. Nah, ini kita ubah. Tadi jaraknya itu 150. Pastikan yang lain juga teman-teman atur lagi. Lalu kita sudah klik apply, kemudian klik finish. Nah, ini untuk tulangan plat lantainya sudah jadi ya. Nah, ini untuk tampak 3D-nya seperti ini. Jadi ini yang dimaksud major minor itu dari arah ini ya. Jadi ini arah sejajar, ini arah X, ini arah Y untuk bagian atas. Jadi top major, top minor. Kemudian yang bagian bawah juga ini bottom minor, bottom minor, bottom major. Itu untuk arahnya. Cukup simpel untuk pemodelan plat lantai. Nah, sampai sini untuk pemodelan plat lantai ada yang mau ditanyakan? Halo?
Halo teman-teman, ini nggak masuk ya soalnya. Masuk Mas, masih aman. Oke, aman ya. Nah ini untuk plat lantai, teman-teman bisa jika tipikal juga bisa copy ke eh, level di atasnya. Sama seperti tadi, bisa teman-teman seleksi semua. Lalu nanti eh, kopinya itu jangan menggunakan yang ini, tetapi menggunakan yang gambar kertas di bagian clipboard sini. Untuk penulangan, pembuatan dan pemodelan plat lantainya nih sudah selesai. Sekarang kita ke pemodelan yang terakhir, itu fondasi. Nah, untuk fondasi kita bisa mulai di level 1 karena fondasi ada di bagian sebelah bawah ya. Jadi teman-teman bisa ke project browser, teman-teman ke level 1 ini klik 2 kali. Nanti akan muncul eh, tempat kerja di level 1. Pertama kita placing terlebih dahulu fondasinya. Teman-teman bisa menuju ke toolbar structure, lalu ke bagian isolate, bagian foundation isolate. Nah, nanti setelah teman-teman klik di bagian properties, ada pilihan dari fondasinya. Dan ini kita pilih salah satu karena kita akan ubah dimensinya. Jadi kita pilih, kemudian kita edit type, kita duplicate, kita kasih nama misalkan fondasi, dan untuk dimensinya kita ambil salah satu dimensi dari modul, itu eh, dimensinya 200, tebalnya itu 35. Jadi di bagian length dan width ini kita ubah ke 200. 200, dan untuk tebalnya itu 35. Apply. Nah, ini untuk previewnya di dua dimensi. Ini fondasi footplate-nya sudah kita buat, dan kita bisa langsung placing aja ya. Jadi akan kita taruh di kolom yang ini. Maka jika kita lihat di 3D-nya, dia akan terplacing di bagian bawah sini. Kemudian jika ini lokasi dari fondasinya, teman-teman eh, bisa buat lebih dalam lagi. Misalkan kedalaman dari footplate-nya ini 2,5 meter ke bawah, itu teman-teman bisa turunkan. Caranya gimana? Teman-teman klik fondasinya, lalu ke bagian properties, di bagian height offset ini teman-teman bisa input eh, nilainya. Jadi misalkan 2,5 meter ke bawah, jadi minus 250. Nah, jadi otomatis dia turun ke bawah. Begitu juga dengan kolomnya, teman-teman juga bisa turunkan juga.
Misalkan kolom ini kita turunkan hingga menyentuh footplate ini. Kita klik kolomnya, kemudian ke bagian properties di sebelah sini, teman-teman input di bagian base offset. Nah, teman-teman hati-hati jangan pilih yang top offset. Nanti kalau teman-teman pilih yang top offset, yang akan terubah itu di bagian atasnya, atas kolom. Nah, kita bakal ubah itu base offsetnya, bagian bawahnya. Jadi kita klik, kita turunkan 250. Nah, ini. Kita lanjut ke penulangan fondasinya. Teman-teman kembali ke level 1. Dan untuk pembuatan penulangannya, pemodelan penulangan, teman-teman bisa buat section seperti pada penulangan balok. Teman-teman ke bagian atas, klik toolbar yang ini, kita buat 2 section seperti ini. Kemudian teman-teman bisa buat lagi section untuk sisi yang sebelah sini. Nah, jika sudah, teman-teman pilih salah satu, lalu klik kanan ke go to view. Nah, ini kalau teman-teman lihat fondasinya masih belum terlihat ya. Jadi teman-teman bisa tarik titik ini, lingkaran ini ke bawah. Nah, nanti fondasinya terlihat. Jadi kita mulai dari pemodelan tulangannya itu dari arah potongan yang ini. Kita klik fondasinya, kita buat tulangan bagian bawahnya terlebih dahulu. Kita ke lebar, lalu untuk fondasi itu tulangan bawahnya itu kodenya sebentar, M17. Lalu kita pastikan placementnya itu sesuai. Nah, jadi pastikan kedua ini placement plane dan placement orientasinya sesuai sampai ketika kita menuju fondasi ini terlihat gitu, tulangannya, preview dari tulangannya itu terlihat. Dan jika sudah, pastikan diameternya sesuai. Untuk di modul, untuk tulangan bawahnya itu kita menggunakan diameter 19. Jadi kita ubah di bagian properties. Kita pilih diameternya itu 19. Nah, jika sudah, baru kita placing. Nah, dan diingat ini baru satu tulangan. Jadi kita lihat 3D-nya itu kedua ya. Nah, ya karena kuantitinya di sini 2. Nah, ini perlu kita ubah layoutnya. Kita klik ulangannya, kita ke bagian layout. Dari fix number ini, teman-teman pilih, lalu ke bagian maximum spacing. Dan untuk spacing di bagian bawah itu 150. Jadi teman-teman ubah 150. Dia akan otomatis jadi seperti ini dengan jarak 150. Kemudian jika sudah, kita ke level 1, kita ke potongan yang satunya. Karena kita akan buat hal yang sama untuk arah yang berbeda. Jadi kita ke potongan satunya, kita klik potongannya, klik kanan, lalu go to view. Sama seperti tadi, kita tarik lingkaran kecil ini sampai fondasinya itu terlihat. Jika sudah, kita mulai placing model dari tulangannya. Kita klik
fondasinya, lalu ke reinforcement rebar. Tulangan bawah itu menggunakan M17, diameternya pastikan udah sesuai. Tulangan bawah kita gunakan diameter 19, dan juga placement plane dan juga placement orientasinya nih pastikan juga sudah sesuai, sampai kita bisa melihat preview dari tulangannya. Jika sudah, klik OK. Kemudian klik yang sudah terplacing tadi, kita ubah layoutnya. Kita ubah dari yang awalnya fixed number ke maximum spacing, dan jaraknya tadi untuk tulangan bawah itu 150. Dan ini bisa kita lihat di bentuk 3D-nya. Nah, ini untuk tulang bawahnya udah jadi. Kemudian kita lanjutkan untuk eh, tulangan atasnya. Jadi kita set fondasinya, kemudian kita ke rebar. Untuk tulangan atas kita bisa gunakan M02. Lalu untuk diameter tulangan atas itu 10. Jadi kita bisa ubah di bagian properties, kita ubah ke 10. Lalu kita placing. Lalu kita klik tulangan yang sudah kita placing tadi, kita ubah layoutnya, kita ubah ke maksimum spacing, dan jaraknya itu sama seperti tulangan bawah, yaitu 150. Dan jika kita lihat 3D-nya, maka tulang atasnya sudah jadi. Kemudian kita lakukan yang sama untuk potongan yang satunya. Kita klik fondasinya, kemudian ke bagian reinforcement, kemudian klik rebar, dan di rebar shape browser teman-teman pilih M02. Pastikan tulangan diameternya ini sudah sesuai. Kemudian placement plane dan placement orientasinya ini juga sudah sesuai. Baru teman-teman placing. Setelah teman-teman placing, teman-teman klik tulangan sudah di placing tadi, kemudian ubah layoutnya. Dari fixed number ubah ke maximum spacing. Kemudian spacingnya ini kita ubah juga. Tadi 150. Dan kita lihat 3D-nya. Nah, ini tulangan atasnya udah jadi. Teman-teman juga bisa atur sama seperti balok dan kolom. Tebal dari ini juga bisa diatur. Di bagian properties ini, di struktural, di rebar cover ini. Teman-teman bisa sesuaikan. Oh, ini ada yang mau bertanya untuk pemodelan fondasinya? Halo? Halo? Kayaknya udah oke ya. Dan ini sama seperti tadi, teman-teman bisa copy. Jadi teman-teman bisa seleksi. Karena kita belum modelkan untuk eh, fondasi di sebelahnya, teman-teman jadi bisa copy tidak hanya rebarnya, tapi fondasinya juga bisa teman-teman copy. Teman-teman seleksi, kemudian ke level 1, kita gunakan tools lingkaran ini untuk copy. Kita pilih titik acuannya di tengah kolom. Bisa kita copy misalkan ke sebelah sini. Lalu teman-teman placing. Maka dia otomatis tercopy.
Sama seperti tadi, misalkan mau menurunkan untuk kolom yang ini, teman-teman klik, kemudian ke bagian properties, kita ubah di bagian base offset, jangan yang top offset, karena kita akan menurunkan yang bagian bawah sini. Jadi kita turunkan tadi itu turun ke bawah 2,5 meter, jadi minus 250. Ini. Mungkin seperti itu ya untuk pemodelan fondasi dan juga penulangannya. Ini kita masih ada berapa menit ya? Halo? Ada waktu 10 menit lagi, Mas. Oh, ya. Mungkin ini teman-teman untuk pemodelan dari fondasi dan juga penulangannya. 10 menit. Oh ya, mungkin tadi kalau ada waktu kita bisa buat yang sesuai dengan DED ya. Nah, jika teman-teman lihat kan untuk bawaan dari Revit-nya ini nggak ada ya. Teman-teman itu harus buat fondasi baru, atau istilahnya kalau kita buat objek baru di Revit itu kita eh, family namanya. Jadi kita harus buat family baru. Nah, caranya itu teman-teman ke file, ke new, kemudian ke family. Nah, akan banyak template untuk membuat family. Teman-teman pastikan jangan menggunakan English Imperial. Kadang Revit mengarahkan kita ke English Imperial. Kita gunakan itu yang satuan metrik. Kalau Imperial ini inci. Kita ke family template, kemudian ke English. Teman-teman bisa pilih yang metric structural foundation untuk membuat fondasi baru. Kita klik open. Kemudian untuk atur juga unitnya, teman-teman klik tombol UN di keyboard, U dan N, nanti akan muncul project unit. Nah, ini kita bisa ubah kesatuan yang kita mau. Tadi kita menggunakan cm, kita bisa gunakan cm. Lalu klik OK. Nah, di sini untuk cara membuatnya, teman-teman bisa menggunakan tools extrusion di sini. Extrusion kita bisa gunakan segi, dan kalau di DED itu dimensinya itu 200 kali 200 ya. Kamu bisa buat persegi seperti ini. Lalu ini kita ubah, kita klik lens di sebelah sini, lalu kita ubah 200 dan kita juga ubah 200. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa pas move ini ke bagian tengah sini. Jadi teman-teman seleksi semua terlebih dahulu. Teman-teman gunakan tools di atas sini, move. Lalu ini kita sesuaikan ke tengah dari sini. Jadi kita pilih, kita arahkan ke garis ini. Kemudian bagian atas juga, pilih bagian tengahnya, kita bisa ini. Lalu finish. Kemudian ini right level ini tampak atasnya, teman-teman. Teman-teman perlu juga lihat tampak sampingnya. Teman-teman bisa ke bagian project browser, ke bagian elevation ini. Oh, ini tambahan ya, di kalau teman-teman ingin buat fondasi baru, untuk materi utamanya itu sudah selesai. Kemudian lanjut untuk kita melihat tampak sampingnya dari fondasi ini. Jadi kita ke bagian front. Nah, ini
fondasi yang kita buat tadi. Untuk tebalnya itu di 35, teman-teman bisa ubah tebalnya itu di bagian sini. Dari itu tebalnya 35, 35. Otomatis dimensinya dia berubah. Kemudian kalau di DD tuh dia agak miring ke atas ini. Nah ini cara membuatnya, teman-teman bisa kembali ke tampak atasnya, ke plan. Kemudian ke bagian create, toolbar create, teman-teman gunakan yang blend, fonts yang blend. Lalu di sini teman-teman buat persegi yang sama, dan kemudian jika sudah teman-teman klik edit top, kemudian teman-teman buat lagi persegi dengan lebar kolomnya. Untuk kolom kita kan misalkan itu 40 misalkan, jadi kita buat 40. Jadi kita buat persegi terserah, lalu kita klik lensnya, kita ubah 40. Dan ini juga kita ubah posisinya ke bagian tengah dari sini. Jadi kita seleksi, lalu kita pilih tools yang ini, kita pilih titik acuannya di tengah dari lensnya, tengah dari garisnya, kemudian kita klik dan kita geser ke garis ini. Itu juga dengan yang bagian atas, kita gunakan tools ini, lalu pilih tengah lensnya dan geser ke tengah garis ini. Jika sudah, teman klik OK. Lalu ke bagian tampak sampingnya yang udah kita buka tadi, bagian front. Nah ini teman-teman sesuaikan lagi. Nah seperti ini. Untuk tebalnya itu di 5 cm. Gimana cara biar ini bisa pas 5 cm, teman-teman bisa gunakan garis bantu ya. Kalau masih ingat itu cara membuatnya, teman-teman bisa ke bagian create ini, kita gunakan right plane. Di create, jatuh right plane. Kita pilih quick lens, dan kita akan gunakan acuannya tepi yang ini. Tadi sejauh tebalnya itu 5 cm. Jadi cuma bisa offset. Nah, jadi teman-teman klik bagian atas tadi ini, teman-teman bisa tarik ini ke garis bentuk kita tadi. Nah, udah. Ini untuk bentuk fondasinya. Teman-teman bisa join ya. Jadi ini kan masih dua model ya. Teman-teman bisa klik join di sini. Lalu klik yang bawah dan atas. Otomatis untuk gambar 3D-nya akan seperti ini. Ini juga kita mengikuti DED ya. Oh ya teman-teman, untuk biasanya fondasi itu kan ada di bawah ya. Jadi ini teman-teman bisa move, bisa teman-teman seleksi terlebih dahulu. Lalu kita klik tombol yang ini, tools yang ini, kita klik, lalu kita uh, klik acuannya. Kemudian ini teman-teman nggak akan bisa geser ke bawah, hanya bisa ke samping karena kita masih constraint ini masih tercentang. Jadi ini teman-teman bisa uncheck terlebih dahulu, lalu kita pindah ke bagian tengah sini. Nah, jika sudah, teman-teman ini bisa save, atau teman-teman bisa langsung load untuk project. Jadi kita fondasi yang sudah kita buat ini bisa langsung di load ke project kita. Jadi caranya teman-teman bisa
gunakan load into project. Nah, otomatis ini fondasi yang sudah kita buat tadi. Teman-teman bisa flashing. Nah, ini untuk fondasinya tadi. Teman-teman bisa offset sejauh 2,5 meter ke bawah. Nah, tadi dalamnya 2,5 meter masuk ini. Nah, ini untuk fondasi yang sesuai dengan DD ya. Dan ini yang kita gunakan untuk menggunakan bawaan dari Revit-nya. Untuk pembuatan family yang ini nih, bonus saja teman-teman. Jadi untuk materi utamanya sudah selesai di sini. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada ya. Kalau itu saya kembalikan ke moderator ya. Halo, ini udah selesai ya untuk Oh iya Mas. materinya. Ya, terima kasih kepada Mas Dava atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada para peserta yang ada pertanyaan bisa langsung raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, baik, karena tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa dicukupkan untuk sesi pada hari ini. Kami ingatkan lagi kepada para peserta untuk mengupload hasil
hasil pengerjaannya tadi ke drive yang nanti disediakan oleh panitia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih lagi untuk Mas Dava atas materi yang telah disampaikan. Saya kembalikan ke Irsyad selaku MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Ais selaku moderator pada kesempatan kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Dava atas materi yang telah diberikan. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada peserta agar melakukan presensi yang telah disediakan panitia via room Zoom. Dan selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi bagi peserta dimohon untuk on cam dan untuk panitia yang bertugas dipersilakan. Baik, akan kami hitung sesi dokumentasi. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian tadi adalah penyampaian materi dari Mas Dava. Mas Dava, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Sipil atas partisipasinya. Dan selamat untuk weekend. Terus juga jangan lupa untuk mengupload hasil pengerjaan di G-Drive yang telah disediakan oleh panitia. Saya Irsyadul Ibadah selaku Master of Ceremony pada kesempatan kali ini meminta maaf apabila ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan. Dan saya akhiri pelatihan Revit pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Silakan kepada peserta yang sudah melakukan presensi bisa keluar room Zoom.